Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita bertemu dalam acara Kupas Kelapa. Dalam acara Kupas Kelapa, kita akan bahas segala aspek mengenai apa itu buah kelapa hingga bagaimana kita bisa mendapatkan produk-produk berbasis kelapa. Dalam episode di Kupas Kelapa, kita akan ditemani oleh narasumber yang sudah kompeten dalam hal buah kelapa dan turunan-turunannya. Beliau adalah Bapak Profesor Wisnu Garjito. Apa kabar, Prof? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Profesor sering dipanggil Kokomen oleh komunitas yang digeluti. Itu bisa ada alasannya kenapa dipanggil Kokomen? Baik, nama saya Wisnu Garjito. Saya memang banyak orang manggil saya The Kokomen karena nggak banyak orang yang menggeluti dunia kelapa, mulai dari penanaman, processing hingga pemasaran. Kebetulan saya pendidikan saya di bidang agronomi dari Institut Pertanian Bogor, dan mungkin nggak banyak yang menggeluti kelapa di Indonesia ini karena mungkin dianggap kelapa itu produk rakyat. Nah, di sini saya tertarik dengan kelapa sejak saya mahasiswa dari tahun 80. Karena bagi saya aneh, kelapa ini akarnya bisa sampai 100 meter kemana-mana, nyedot unsur hara tanah, kemudian diangkat ke atas, disimpan dalam buah yang bisa dipetik setelah 11 bulan, dan di dalamnya ada air. Kalau airnya kita minum itu menjadi larutan isotonik yang bersifat menghilangkan dehidrasi, bersifat isotonik, bersifat disinfektan atau mengurangi racun, dan diuretik, melancarkan seni. Belum dagingnya yang begitu bermanfaat. Dari kelapa inilah saya jatuh cinta. Nah, sejak tahun 2003-2004 ketika saya bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai manajer proyek kawasan Indonesia Timur, saya diwajibkan untuk meneliti kelapa ini. Nah, dari kelapa itu ternyata bisa dihasilkan 1.600 produk. Karena di mana-mana ketemu saya ngomong kelapa, saya disebut The Kokomen atau manusia kelapa. Manusia kelapa, baik. Pemirsa, cukup unik. Itulah awal muasal kenapa Pak Wisnu Garjito disebut Kokomen, Pak ya. Yeah. Baik, dalam episode kali ini pemirsa kita akan banyak membahas mengenai produk-produk apa saja yang dihasilkan oleh kelapa. Bahkan mungkin kita tidak menyadari ada produk-produk tersebut yang kita konsumsi sehari-hari, bahkan juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah iklan yang baik. Pemirsa, kita kembali lagi di acara Kupas Kelapa bersama Bapak Wisnu Garjito. Pak Wisnu, tadi sempat kita ngobrol-ngobrol mengenai produk-produk yang dihasilkan hanya dari buah kelapa. Bisa dijelaskan sedikit, Pak, produk apa saja, dan Bapak sudah mengolah sampai berapa ratus atau berapa ribu yang sudah dihasilkan? Buah kelapa itu hanya satu bagian dari tanaman kelapa, ya. Satu bagian yang disebut buah. Sebenarnya kelapa itu dari akar, batang, daun, sampai buah semuanya kepake. Nggak ada yang nggak kepake, karena dia biomasa. Apa itu biomasa? Yaitu massa berbasis bio, karbo, semuanya karbo. Bisa karbohidrat, bisa gula, bisa selulosa, dan seterusnya. Khusus buah ini sangat ajaib kalau saya bilang, karena begitu dia jatuh, dia bisa tumbuh tuh, dia masih makhluk hidup. Jadi masih seperti bayi yang tumbuh berkembang. Asal kena air, akarnya keluar, daunnya keluar, dia tumbuh. Keajaiban kelapa yang pertama adalah bahwa dia mempunyai kandungan air, di mana airnya itu paling steril di dunia. Sehingga orang-orang di dunia menganggap aman menggunakan air kelapa untuk infus misalnya, sehingga bisa dijual di negara maju untuk infus. Jadi fungsi air pertama adalah untuk infus. Kedua, air kelapa itu kalau diminum dia sifatnya isotonik seperti yang saya katakan tadi, untuk infus. Jadi ketika isotonik, maka cairan tubuh menerima cairan kelapa ini sama sekali, pH-nya, kekentalannya, dan seterusnya. Untuk orang yang sakit perut atau yang mungkin bunuh diri, keracunan, sebagainya, ketika diminumi air kelapa, dia akan sembuh. Karena protein-protein dan garam mineral dalam air kelapa itu akan mengikat racun yang biasanya berbasis ke
logam-logam berbahaya. Nah, terus ada dagingnya. Dagingnya ini isinya protein, lemak, minyak, dan air. Proteinnya cukup besar, asam amino esensial di dalam situ. Juga minyaknya itu fatty acid atau asam lemak yang sebetulnya sangat dibutuhkan manusia, karena fatty acid dalam kelapa itu sama seperti susu ibu, yaitu asam laurat di dalamnya. Nah, ketika ini ibu-ibu makan santan, sebetulnya dia memperkaya air susu ibu yang sedang menyusui ini menjadi lebih kaya. Asam laurat yang ada di dalam susu ibu itu sekitar 3%. Tapi dalam kelapa, santan kelapa itu bisa sampai 50%. Besar. Zaitun, buah zaitun itu asam lauratnya hanya 25%. Di dunia cuma 3. Ya, zaitun, kelapa, susu ibu. Yang kecil-kecil itu habatus sauda. Seperti itu. Nah, kemudian batoknya ini juga isinya luar biasa besar sebagai biomasa, energi. Makanya kalau kita bikin arang atau masak dengan batok kelapa itu sungguh panas dan itu keras sekali, hardwood. Terus sabutnya itu bisa digunakan berbagai macam keperluan, mulai dari seratnya sampai dengan kokopitnya untuk media tanam. Jadi dari kelapa ini sebetulnya bisa dihasilkan 1.600. Di kepala saya ada formulasi 1.600 produk olahan kelapa. Sekarang yang kami produksi sekitar 250, tapi ini mewakili dari yang 250. Mulai dari batoknya, sabutnya, batoknya, dagingnya, dan airnya bisa menjadi seperti ini. Berarti bisa dibilang apa yang kita butuhkan sehari-hari dari atas rambut sampai ujung kaki hanya bisa dipenuhi oleh satu pohon kelapa, gitu. Badan kita ini isinya air, lipida, dan protein. Ya. Air, kalau kita dehidrasi, yang paling aman itu minum air kelapa. Dan hasil penelitian dari luar negeri sudah menyatakan bahwa orang yang minum air kelapa rutin pagi petang 300 ml itu akan terhindar dari serangan penyakit kanker. Itu dari airnya. Sudah hausnya hilang, kenyangnya hilang, dan kenyang, dan dia juga bisa menjadi sehat. Juga minyaknya, ya, minyak kelapa, fatty acid kelapa itu lipida. Badan kita itu lipida protein lemak. Nah, ketika kita masuk dengan kelapa, misalnya seperti ini untuk kecantikan nih. Ya, berarti buat ibu-ibu dan anak perawan, ya kan? Oh gitu. Kakek nenek-nenek. Oh juga bisa, Prof, ya? Disemprot begini, ini aromaterapi melati dengan kelapa basisnya. Langsung masuk ke dalam sel kulit. Sel kulit yang tadinya mau mati berbentuk mimpes begini, kalau dimasuki dengan fatty acid dia akan membengkak seperti ini, menggelembung, sehingga kesannya jadi putih. Jadi kalau kulit kita pengen cerah, coba diolesi dengan minyak kelapa, dengan VCO, dengan lotion. Itu untuk kecantikan, kesehatan kecantikan. Kemudian dari kelapa itu kita juga bisa menghasilkan proteinnya. Orang bilang galindo, blondo, ya, minyak. Ini jadi jam. Jam sehat sekali nih. Jam ini bisa untuk jadi jam, untuk jadi mie, untuk jadi macam-macam roti, ya, kue, dan tidak mengandung kolesterol. Kelapa tidak mengandung kolesterol sama sekali. Jadi salahlah kalau orang mengatakan santan itu mengandung kolesterol. Siapa yang menyatakan santan itu mengandung kolesterol, ya dia belum sampai ilmunya. Karena kolesterol itu terdiri dari 3 kata. Kole itu binatang, sterol itu steroid alkohol. Jadi kolesterol itu adalah steroid alkohol yang ada di binatang. Bentuknya daging, kuning telur, susu, jeroan. Itulah kolesterol terbanyak. Kalau tanaman kelapa itu bukan kolesterol, fitosterol. Justru fitosterol itu membuat badan kita menjadi kokoh, kekar, sehat. Jadi kalau kita mau sehat, minum aja dawet santan, ya kan? Makan gudeg. Dan itu rendang kok banyak kolesterol? Ya karena dicampur daging. Kalau gudeg itu nggak dicampur daging, hanya nangka, sehingga jadilah dia menjadi fitosterol. Demikian. Baik, pemirsa, cukup panjang sebenarnya penjelasannya dari Pak Wisnu Garjito. Cuman kita akan ulas lebih dalam lagi mengenai apa sih kegunaan produk-produk yang kita yang dihasilkan oleh Pak Wisnu dan dari pohon kelapa tadi. Di segmen berikutnya, kita kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi dengan Pak Wisnu Garjito.
Pak, berbicara tentang luasan lahan tanaman kelapa di Indonesia, jika dibandingkan dengan luasan lahan di seluruh dunia tuh bisa dijelaskan, Pak, seperti apa? Indonesia itu bersyukur ya, karena di dunia ini produsen kelapa besar itu cuma 3, yang lainnya kecil-kecil gitu. Yang terbesar itu Indonesia, 3,8 juta hektar. Saingan kita adalah Filipina, 3,1 juta hektar. Dan terakhir adalah India, 1,1 juta hektar. Pohon kelapa di India sudah hampir kebutuhan orang India yang 1 miliar itu diambil dari dalam negeri. Dia banyak impor malah. Paling saingan kita Filipina. Tapi ingat, Indonesia dengan 3,8 juta itu extendable, artinya bisa diperluas sampai 6 juta hektar, 7 juta hektar. Nah, masalahnya adalah orang Indonesia tidak tahu bahwa kelapa itu sebetulnya jauh lebih bermanfaat daripada tanaman-tanaman perkebunan yang lain. Why? Karena pertama, dia usianya bisa panjang tuh, bisa sampai 100 tahun. Ya. Jadi kita nanam sekali bisa untuk anak dan cucu. Bisa berkali-kali digunakan. Satu buah potong kelapa itu bisa menjadi 1.600 produk. Berarti kalikan saja berapa luasan di Indonesia itu. Hitungan saya secara pesimistik dengan 3,8 juta hektar. Dengan membuat nggak usah 1.600 lah, 200 item produk saja. Itu dapat 4.000 triliun. Itu per tahun atau? Per tahun, Per 4.000 tahun, 4.000 triliun. Dalam situasi pasar yang perfect ya. Dengan populasi penduduk dunia yang 7 miliar, mereka pasti butuh misalnya minuman air kelapa ini. Ini minuman air kelapa yang saya botolkan. Ini tanpa pengawet. Kemudian sirupnya, salad oilnya, ya ini salad oil. Berapa banyak orang makan salad oil? Nggak tahu kita. Terus minyak goreng putih untuk menggoreng. Ini adalah the healthiest oil on earth. Karena dia tidak mengalami proses trans fatty sebagaimana minyak-minyak non dieter yang lain. Dan banyak hal ini. Jadi kalau kita meladeni 7 miliar penduduk dunia yang setiap hari butuh sabun, butuh sampo, butuh kecap, butuh macam-macam ini semua, kayaknya di Indonesia orang nyari lapangan kerja itu nggak usah pergi ke luar negeri. Di dalam sendiri sudah bisa memproduksi ini. Dan jujur saja ini yang membuat adalah ibu-ibu rumah tangga, anak-anak kecil, orang tua, orang cacat yang saya ajari membuat ini. Dengan membuat ini mereka ada income yang rutin. Karena siapa sih yang tidak mandi pakai sabun zaman sekarang? Siapa sih yang tidak minum air? Ya, kita bisa masukkan air kelapa ini dalam pasar-pasar lokal maupun dunia. Pemain dunia sudah besar untuk kelapa. Indonesia belum yang besar. Contohnya multinational company seperti Unilever, Procter & Gamble, Cow Corporation, Cognis, Henkel, semua oil chemical industry selalu butuh dari Indonesia. Sayangnya Indonesia hanya menjual, mengekspor untuk kopra, dalam bentuk kopra. Ini murah sekali kopra. Satu butir kopra kelapa kalau dibikin kopra hanya Rp500. Itu kerja 4 hari, kepanasan punggungnya sampai terbakar sinar matahari, keringetan, kena asap, pembakaran fufunya. Tapi kalau ini hitungannya cuma jam. Bikin sabun tuh nggak sampai berhari-hari, gitu. Bikin minyak goreng nggak sampai 1 hari, nggak sampai VCO, lotion, lulur dan sebagainya. Nah, kalau pemerintah Indonesia bisa membuat aturan yang melarang pengiriman kelapa mentah atau kopra, kita senang sekali karena kita bikin 10 aja, satu kelompok masyarakat 10 komoditas. Sabun, sirup, selai, mie, biskuit, areng, asap cair, minyak goreng putih, lotion, dan lulur, 10. Kalau hanya cari 1,5 juta, 2,5 juta sebulan, di rumah aja, nggak usah keluar rumah. Gitu. Nah sayang undang-undang ini belum ada. Kecuali kayu kan log nggak boleh, harus diolah. Mau kelapa dibikin seperti itu. Jangan diizinkan tuh orang asing masuk ke dalam mengekspor kelapa mentah. Kita nggak punya daya saing. Justru ini daya saing bangsa kita. Inilah income generator kita, revenue driver kita. Inilah yang disebut dengan order winner. Order winner itu adalah hal-hal yang memenangkan order dunia. Jadi kalau Indonesia dengan 3,8 juta tidak mengirim kopra sebulan saja, itu Unilever udah kalang kabut. Industri oleh Kemal kalang kabut. Karena
mereka butuh asam laurat untuk susu bayi, ya, untuk sabun, untuk sampo, untuk lipstick, untuk foundation. Mabuk mereka nggak dapat nggak dapat kelapa yang menghasilkan berbagai macam hal itu. Nah, kita deal saja dengan dunia bahwa ayo kita join operation atau join marketing gitu, atau join produksi, bahwa kalian yang memasarkan di negara kalian, kami yang membuat tapi produknya seperti ini. Nah, ini saya tawarkan kepada rakyat Indonesia, petani maupun pengangguran, guru, ustadz, pembaligot, semua saja pegawai negeri, tolong di sela-sela waktunya kita berbisnis kelapa tapi secara bersama-sama. Kalau 3,8 juta ini berbentuk 10 produk seperti ini saja, wah, kita bisa bayar hutang kita di luar negeri. Belum lagi produk-produk yang fenomenal seperti ini, flu care ini anti flu. Berapa banyak orang yang flu di dunia? Dan ini penggunanya mudah sekali, hanya disemprot ke hidung sama mulut. Dan ini organik. Dari kelapa sehingga kita juga akan membuat negara kita sehat jasmani juga gitu. Jadi nggak perlu pakai bahan-bahan kimia untuk mengobatin pilek atau flu. Nggak perlu. Sebenarnya flu pilek itu hanya bisa disembuhkan dengan imunitas diri sendiri, tubuh gitu. Nah, dengan demikian saya berharap kita ini bisa bersama-sama mengembang kelapa, gitu Pak. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi di acara Kupas Kelapa. Pak Wisnu, berbicara mengenai pemanfaatan teknologi untuk produk-produk yang dihasilkan oleh pohon kelapa, itu sampai sejauh mana Pak Bapak menggunakannya? Ya, tentunya kelapa tidak akan jadi begini kalau tidak ada teknologinya. Dan basis teknologi itu ada 3, yaitu research and development, kemudian permesinan, dan ketiga adalah sumber daya. Tanpa 3 ini tidak bisa berkembang sama sekali. Alhamdulillah putra-putra Indonesia sudah banyak yang bisa membuat mesin processing ini. Ini mesin sederhana saja. Memang teknologi yang advance, yang tinggi, kita masih tergantung beberapa negara. Tapi itu mudah, bisa kita approach untuk mendapatkan teknologi itu. Teknologi itu dijual, maksudnya bukan rahasia. Yang kedua adalah riset. Riset ini di Indonesia, berapa banyak lembaga riset di Indonesia? Itu bisa digunakan sebetulnya. Ada Balitka Manado, ada Puspiptek Serpong, ada balai penelitian lain di perguruan tinggi. Nah, masalahnya di Indonesia ini belum disatukan. Ini saya satukan di The Improvement Institute. Para peneliti itu nongkrong di situ. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu saya bina melalui pembangunan klaster-klaster ekspor di desa-desa di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Melalui program Scoutpreneur, para pramuka yang kita ajari untuk mengolah ini. Para guru yang tergabung di sekolah-sekolah yang saya bentuk Green School, sekolah hijau. Kemudian para mahasiswa saya kumpulkan dalam bentuk SWA, Studio Wirausaha Agroindustri, dan pesantren-pesantren yang ustazahnya, santrinya memang di sela-sela waktunya kita ajarin untuk membuat produk mereka sendiri, kecap, sabun, selai, mie, arang, dan seterusnya. Jadi ini nanti akan membuat manusia Indonesia tidak meminta, tapi memberi. Yadul ulya khairu min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, kemudian setelah ini masuk diproduksi, apakah sesuai dengan standar? Standar itu ada standar lokal, ada standar global. Standar global juga macam-macam. Ada standar kesehatan, standar industri, standar lingkungan, dan sebagainya. Alhamdulillah ini semua karena organik, standar apapun masuk, uji klinis masuk. Kebetulan saya juga menjadi komunitas dunia dalam research kesehatan. Seperti VCO sudah final bahwa VCO atau fatty acid ini bisa mengatasi berbagai macam kesulitan tubuh kita, termasuk gangguan metabolisme. Jadi metabolisme tubuh kita yang sedemikian kompleks itu bisa dibantu dengan minyak kelapa ini.
goreng dan minyak kelapa, minum salad dengan minyak kelapa, minum VCO dengan susu dan sebagainya. Nah, standar uji klinis ini ada yang berbasis kepada manusia, ada yang berbasis pada hewan. Tapi secara umum untuk manusia aman sekali karena ini bukan bahan kimia sintetis, ini adalah bahan kimia organis. Tubuh kita adalah organik, sehingga ketika kita makan dengan bahan-bahan organik ini ya aman, nggak ada masalah apa-apa, tidak mengalami perubahan sifat kimia dan sebagainya. Kemudian karena sedemikian mudahnya orang memproses ini, maka persaingan itu timbul. Semua orang bikin. Kita ingat zaman beberapa tahun yang lalu, semua orang bisa mengaku mengklaim bisa membuat VCO. Padahal itu bukan VCO sebetulnya, itu CCO, crude coconut oil. Jadi VCO yang dibuat dengan cara santan, ditunggu, dibusukkan sampai besok diambil, itu bukan VCO, itu crude coconut oil. Kenapa crude coconut oil? Karena di dalam proses fermentasi sehari semalam santan menjadi minyak itu juga timbul pembusukan. Dan pembusukan ini timbullah asam-asam organik yang akan mengganggu mutu coconut oil sendiri. Kalau saya membuat VCO dengan sistem beku, dibekukan, suhunya minus, sehingga diproduksi hanya dalam waktu 25 menit, 1 jam saja, tidak lebih. Sehingga properti aslinya VCO masih ada, gitu. Asam-asam fenol itu masih ada, wangi baunya, manis. Nah, persaingan yang banyak ini akhirnya mematikan. Saya tidak suka persaingan yang mematikan. Prinsipnya adalah compete to grow and grow through competition. Jadi to compete to grow dan to grow by competition. Jadi ini lebih banyak melalui pola kemitraan. Jadi saya bikin cluster. Semua orang punya saham. Semua orang punya saham, di mana saham itu kemudian disebarkan. Jadi saya bikin namanya BUMN, Badan Usaha Milik Masyarakat. Tidak ada satu single person, satu orang yang kaya sendiri. Disebar petani, tukang panjat pohon, tukang kupas, bahkan tukang sapu itu kita kasih saham. Per lembar kita kasih saham. Nah, kemitraan ini saya menyebutnya di dalam klaster yang disebut dengan AIC Corporation. AIC itu adalah Agro Industrial Export Cluster Corporation. Contohnya seperti ini, mereka punya kelompok grup yang intinya adalah klaster dari Nusa Tenggara Barat. Jadi orang-orang Nusa Tenggara Barat yang mau bisnis kelapa bareng punya saham di sini. Tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri bersaing matilah. Mati ya. Karena tidak berkiblat ke dunia, kita hanya lokal. Kalau lokal sempit cuma 250 juta. Kalau sudah 7 miliar dunia, kita pasti akan masuk. Nah, melalui program pemasaran dunia, kita masuk melakukan penetrasi melalui joint marketing. Kita ajak orang-orang di dunia yang mau menjadi agen distributor kita, atau kita bikin outlet-outlet di dalam negeri sehingga kita tidak mengekspor saja. Karena kalau mengekspor itu ada trade barrier. Trade barrier kita banyak, hak asasi manusia, politik, hukum, dan sebagainya. Ini kasus misalnya hukuman mati untuk narkoba bisa menjadi presiden buruk untuk melakukan ekspor. Daripada kita ekspor susah, kita bikin toko di luar negeri. Dan itulah saya sebut sebagai The Green Cocoa Island Corporation atau Community. Komunitas masyarakat Pulau Kelapa yang hijau. The Green Cocoa Island. Saya melihat proses pembentukan komunitas The Green Cocoa Island ini sudah menuju ke titik yang semakin mengkristal. Banyak orang di sana. Oleh karena itu saya mengundang, saya mengharapkan gunakan ilmu saya yang ada di kepala saya yang mungkin dibutuhkan untuk Anda semua. Kami akan ajari membuat sabun, membuat minyak goreng putih, membuat VCO, membuat sampai 1.600. Jadi kalau saya nanti mati, ini sudah tersebar ke seluruh rakyat Indonesia. Tolong rakyat Indonesia saja supaya ini menjadi daya saing bangsa Indonesia. Jepang aja nggak ngeluarin industri otomotifnya untuk kita, ya kelapa balik dong untuk kita sendiri, untuk bangsa Indonesia. Ayo anak-anak SMK, anak-anak petani, yuk gabung dengan Pak Wisnu di markas kami di Depok. Baik, pemirsa, berarti ada sebuah peluang kemitraan yang bermanfaat bagi pemirsa di rumah untuk bekerjasama dengan Pak Wisnu dan kawan-kawan di Depok untuk bisa membuka sebuah
peluang usaha yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Apa peluang usaha itu? Kita kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, seperti yang saya janjikan di segmen berikutnya, di segmen sebelumnya bahwa ada peluang usaha yang ingin kita sampaikan. Baik, bagaimana Pak Wisnu? Peluang usaha apa yang bisa dimaksimalkan oleh pemirsa di rumah? Baik, peluang usaha untuk industri agroindustri kelapa ini macam-macam. Yang pertama tentunya produksi. Bisa bermitra dengan kami membuat unit-unit produksi. Kedua adalah pembuatan atau pembinaan generasi-generasi penerus. Sumber daya manusia yang fokus di agroindustri kelapa. Berarti sekolah-sekolah silakan bisa berusaha bersama dengan kami membina generasi-generasi muda terutama SMK untuk mempunyai keahlian khusus di bidang processing kelapa atau pemasaran kelapa. Sehingga peluang ketiga adalah peluang pemasaran hasil olahan kelapa ini. Sekali lagi SMK-SMK yang mempunyai jurusan penjualan, jurusan pemasaran bisa bekerjasama dengan kami. Juga outlet-outlet seperti warung-warung, store-store, resto-resto bisa berpeluang berusaha bersama kami melakukan penjualan-penjualan dengan es kelapa muda, sirup, rumah sakit, klinik bisa bekerjasama dengan kami untuk memasarkan obat-obat dari kelapa. Klinik-klinik kecantikan juga bisa bekerjasama dengan kami untuk membuat outlet-outlet kecantikan. Kemudian saya juga melihat ada peluang di bidang investasi keuangan. Di sini silahkan yang punya uang, yang punya dana berinvestasi dengan teman-teman di desa-desa yang mau membuat unit-unit produksi. Namun unit produksi satu dan yang lain itu harus melalui membuat semacam kesepakatan bersama. Harga harus sama, mutu harus sama dan sebagainya. Sehingga dalam ini akan terbentuk satu unit di klaster A bisa mempunyai saham di unit B di klaster B. Orang dari Medan bisa membuat pabrik di Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah bisa membuat pabrik di Kalimantan. Orang Kalimantan bisa bekerja sama dengan teman-teman di Papua. Sehingga Indonesia menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak ada perbedaan suku, agama, atau ras. Jadi dalam hal ini kelapa itu juga bisa menjadikan perkat, tali perkat atau lem perkat bangsa kita ini. Sesuai dengan sumpahnya Patih Gajah Mada ya. Sumpah Palapa. Jadi palapa itu kelapa. Jadi betapa agungnya kelapa ini. Ada pelabuhan Sunda kelapa, ada bendera merah putih yang sebenarnya itu gula Jawa dan kelapa. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita resume, kita jalan satu, kita membuat Indonesia Incorporated. Indonesia bersatu, Indonesia jaya, kaya, gemah, ripah, loh jinawi. Baik Prof, dalam waktu dekat rencananya memang akan mengadakan semacam business gathering. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa seperti jadi apa? Gini, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang menginginkan membuat usaha bersama ya, usaha bersama. Jadi bersatu padu gitu, usaha bersama. Kami berniat untuk mengundang semuanya yang tertarik, berminat dalam suatu business gathering forum. Jadi forum kita diskusi, kita menyatukan visi, dan kita langsung melakukan kegiatan bisnis ini. Termasuk eksportir, saya menunggu eksportir. Eksportir yang sekarang ini mengekspor produk-produk yang bernilai, kelapa ini lebih bernilai lagi. Bayangkan kalau seluruh dunia 7 miliar itu memakai sabun kita, memakan kecap kita, selai kelapa kita, biskuit kelapa kita. Wow, berapa ribu eksportir dibutuhkan untuk meladeni 7 miliar penduduknya. Berapa petani yang akan bekerja sama dengan kita. Ada saya hitung ada 25 juta orang Indonesia yang akan terlibat langsung dengan kelapa ini. Mulai dari metik kelapa, belah kelapa, memproses sampai mengemas. Belum orang-orang yang ahli di bidang IT yang membuat online bisnis. Ayo kita masuki pasar dunia melalui peluang kerjasama, dan kita ketemu di Business Gathering Forum ini. Silakan nanti pemirsa semuanya bisa menghubungi alamat kontak di bawah ini untuk melakukan reservasi. Demikian, dan ini akan continue, tidak sekali selesai tapi terus menerus untuk membuka teman-teman yang akan datang kemudian. Demikian Mas. Baik, pemirsa, demikian program acara Kupas Kelapa episode kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam episode-episode berikutnya. Salam Kokonat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.